Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Mama Alma, channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Kalian apa kabarnya nih hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang kurang sehat, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini aku bisa sharing lagi tentang kegiatan aku ke kalian semua ya teman-teman. Mudah-mudahan di setiap video yang aku share ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Pun kalau misalkan gak ada manfaatnya sama sekali, mudah-mudahan aja bisa menjadi penghibur kalian di dalam mengisi waktu luang ya. Di video kali ini aku awali dengan rutinitas aku di pagi hari ya teman-teman. Seperti biasa, pagi-pagi tuh aku harus satset dulu untuk masak ya teman-teman. Dan tadi aku di awal sudah goreng dulu itu si tempenya. Untuk tempe itu sudah aku bacem duluan ya teman-teman pas aku food prep itu kan. Jadi ketika aku food prep, pasti untuk pertempean pertahuan itu udah aku bumbuin duluan ya teman-teman. Jadi pas mau goreng, pas mau masak tuh tinggal langsung goreng aja. Pagi-pagi tuh aku tuh harus banget masak ya teman-teman, karena seperti yang sudah aku bicarakan juga ya di video-video sebelumnya, kalau aku tuh tim yang pagi-pagi itu memang harus makan nasi. Pagi-pagi tuh langsung makan makanan yang berat-berat ya teman-teman, gak ada cemal-cemil karena walaupun cemal-cemil tetap aja rasanya itu kayak nggak makan gitu ya. Jadi pagi-pagi wajib banget makan nasi dan segala lauk pauknya teman-teman. Mungkin kalian juga ada yang sama ya seperti itu kayak aku. Boleh ya sharing-sharing aja di kolom komentar. Lanjut, di sini aku mau bikin sayur asem ya teman-teman, dan bumbunya ini aku ulek sendiri aja, aku bikin sendiri ya. Aku tuh nemu resep, Masya Allah tabarakallah, seperti aku juga udah pernah bilang ya teman-teman, kalau bikin si sayur asam aku tuh bener-bener gak pede karena rasanya tuh selalu kurang enak teman-teman. Tapi kemarin Masya Allah ya, aku tuh nemuin di channelnya Daily View, Masya Allah beliau tuh share tentang resep sayur asam teman-teman, dan ini aku coba eksekusi sesuai dengan resepnya beliau, dan ternyata ini tuh bener-bener enak ya teman-teman. Untuk kalian yang mungkin sama kayak aku gak bisa, maksudnya bukan gak bisa ya teman-teman, kurang bisa lah, kurang pas gitu ya kalau bikin sayur asam, boleh ya teman-teman juga kunjungi channelnya Bunda Daily View ya. Di sana tuh banyak banget resep-resep yang mudah banget kita kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Itu cocok banget untuk aku yang sedang belajar untuk masak. Untuk memasak ini memang aku tuh belum pro ya teman-teman, belum pro dan belum pinter-pinter banget lah. Aku juga masih banyak banget belajar, masih cari-cari resep gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena hidup itu adalah sebuah perjalanan yang pastinya di dalamnya tuh banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu siap untuk belajar setiap harinya dan berusaha untuk upgrade diri. Oke deh teman-teman semuanya, sambil kalian menemani aktivitas aku kali ini, aku juga mau sharing-sharing mengenai 5 kebiasaan sehari-hari yang ternyata bikin kita boros teman-teman. Dan terkadang ini tuh nggak kita sadari ya, tapi setelah dipikir-pikir, oh iya juga ya, ternyata ini bikin pengeluaran kita makin bertambah banyak. Ada banyak faktor yang bisa bikin kebocoran keuangan terjadi ya teman-teman, yang bahkan tidak kita sadari. Nah, biasanya bermula dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita sepelekan, namun jika terakumulasi ternyata pengeluarannya cukup besar teman-teman. Nah, untuk kebiasaan yang pertama adalah tidak membagi gaji dalam pos-pos keuangan. Idealnya setelah kita terima gaji, atau untuk aku yang gak gajian ya teman-teman, yang gak punya gaji, hanya nerima dari gaji pas suami aja. Nah, setelah kita menerima uang dari Pak suami, kita bisa membagi gaji menjadi berbagai pos-pos keuangan ya teman-teman. Misalnya untuk membayar kontrakan, untuk membayar utang kalau misalkan kalian punya utang, untuk belanja bulanan, untuk tabungan dan lain sebagainya. Untuk sekarang ini dikenalnya dengan istilah budgeting ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, banyak banget sekarang mah ibu-ibu, Masya Allah ya, pada pintar-pintar banget, ibu-ibu, anak muda, remaja, pokoknya semuanya juga bisa ya untuk melakukan budgeting ini supaya keuangan
juga semakin terkontrol. Kenapa untuk melakukan pos keuangan ini sangat penting ya teman-teman? Karena ini tuh bisa jadi patokan ketika kita akan mengeluarkan uang. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong barusan aku tuh habis pasang gas dulu ya, karena pas aku masak ini di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba gasnya habis. Bete banget rasanya. Kalian suka kayak gitu nggak sih teman-teman? Pas lagi masak tiba-tiba gasnya habis. Ya udahlah ya. Sebenarnya enak banget ya kalau kita punya cadangan gas, tapi di sini aku hanya punya satu gas teman-teman. Jadi barusan tuh aku tuh lari dulu ya ke warung, cuman gak aku record karena terlalu panjang kali lebar bagi dua teman-teman. Jadi ya intinya aja ya. Dan sekedar cerita aja ya teman-teman, pas di awal-awal nikah aku tuh nggak bisa banget pasang gas. Jadi setiap gasnya mati aku tuh manggil tetangga aku. Kalau pas suami lagi kerja, aku panggil dulu tetangga aku teman-teman untuk masangin gas. Tapi masya Allah tabarakallah, makin kesini aku juga harus belajar ya untuk bisa masang gas sendiri. Dan pada akhirnya alhamdulillah aku jadi bisa untuk masang gas sendiri dan gak usah ngerepotin orang lain. Nah seperti yang aku bilang ya teman-teman, karena aku tuh memang gak banyak banget bisa, tapi insya Allah kalau kita belajar terus belajar apapun pasti kita bisa ya teman-teman. Jadi untuk para ibu rumah tangga tenang aja, gak usah minder. Selama kita ada kemauan untuk terus belajar, pasti nanti kita akan bisa untuk mencapai apa yang kita inginkan. Semangat ya. Tapi sebenarnya kayaknya aku bukan nyemangatin kalian sih teman-teman, aku lebih ke menyemangati diri aku sendiri ya. Pokoknya gitulah ya teman-teman ya, saling menyemangati sesama ibu rumah tangga, saling menyemangati sesama konten kreator, saling menyemangati biar kita juga makin semangat untuk menjalani kehidupan ini, untuk menjalani setiap usaha yang kita lakukan. Tuh kan Mama Alma kalau udah ngomong jadinya kemana-mana ya. Oke lanjut ya teman-teman, tadi apa ya? 5 kebiasaan sehari-hari yang bikin kita boros ya teman-teman. Tadi yang pertama adalah tidak membagi gaji dalam pos-pos keuangan. Terus kemudian yang kedua adalah kebanyakan jajan di luar, kebanyakan makan di luar gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya jika dilakukan sesekali aja itu boleh ya teman-teman, tapi kalau terlalu sering ternyata itu bikin pengeluarannya semakin besar. Kita bayangkan aja ya teman-teman, misalnya kita beli makan di luar 35.000 sekali makan aja. Coba kalau kita 35.000 kita belanjain dan kita masak sendiri, itu pasti bisa kita jadinya makan seharian teman-teman, atau mungkin bahkan lebih ya kan. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah tidak mau membawa bekal. Kadang kalau kita pergi-pergian ya teman-teman, suka malas banget kalau mau bawa bekal tuh, kayak ribet banget gitu ya, harus banyak barang bawaannya. Tapi padahal kan itu lumayan ya teman-teman, bisa bikin kita lebih hemat. Lanjut, kebiasaan sehari-hari yang ternyata bikin kita boros. Yang keempat adalah terjebak diskon. Tapi tenang ya teman-teman, karena yang melakukan ini bukan hanya kalian, termasuk aku pribadi juga kadang suka begitu ya teman-teman. Banyak yang berpikir bahwa mumpung diskon gitu ya, dan mumpung harga murah maka beli sebanyak-banyaknya, padahal belum tentu digunakan ya teman-teman. Pelan-pelan ini bikin pengeluaran kita malah jadi bocor. Soalnya gak jarang banget ya teman-teman, apalagi pas lagi di tanggal kembar, kita scroll dari toko oren misalnya, scroll tiba-tiba ada yang murah, aduh jadinya tergoda gitu. Jadinya kita malah beli padahal gak butuh-butuh amat gitu ya kan. Hayo siapa yang suka kayak gitu. Dan yang kelima adalah belanja tanpa pikir panjang. Nah itu ya teman-teman, di sini nih pokoknya kita tuh kadang kalau mau belanja tuh langsung sat-sat aja gitu ya, tanpa dipikir panjang dulu, tanpa dipikir-pikir dulu, karena lagi murah, karena lagi diskon, langsung aja di check out. Padahal kita nggak mikirin sebenarnya itu kita butuh apa enggak sih gitu ya. Tapi terkadang ibu-ibu suka begitu. Apalagi kalau dilihat-lihat barangnya lucu gitu ya teman-teman, keren, menarik, aduh rasanya tuh pengen langsung beli aja gitu ya. Terutama kalau lagi harganya murah gitu kan. Belanja impulsif seperti ini yang kerap kali bikin pengeluaran kita bocor teman-teman. Padahal kalau dipikir-pikir kita belum benar-benar perlu dengan barang tersebut ya kan. Nah jadi usahakan selalu pisahkan antara keinginan dan juga kebutuhan ya teman-teman. Dipikir panjang dulu kalau mau beli sesuatu. Nah dari 5 kebiasaan sehari-hari tadi, dari mulai tidak membagi gaji dalam pos-pos keuangan, kebanyakan jajan atau makan di luar, terus kemudian tidak mau bawa bekal, terjebak diskon, dan belanja tanpa pikir panjang, bunda-bunda dan teman-teman nih termasuk ke dalam tipe yang mana? Boleh ya kalian sharing-sharing aja di kolom komentar. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, jangan berputus asa karena banyak banget kok yang terindikasi melakukan hal-hal tersebut, termasuk juga aku ya teman-teman. Jadi yuk mari kita sama-sama perbaiki
memperbaiki diri agar kondisi keuangan jauh lebih baik dan juga nggak bocor ya teman-teman. Nah, untuk tips hematnya yang bisa kita lakukan adalah dengan mencatat dan konsisten ya teman-teman, mencatat setiap pemasukan dan juga pengeluaran di keluarga kita. Kemudian kita juga nggak perlu gengsi ya teman-teman, lakukan dan belilah sesuatu sesuai kebutuhan yang cukup untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Ingat juga kita tidak bisa memuaskan semua orang dan terus-terusan mengikuti gengsi ya kan. Kemudian yang ketiga adalah rencanakan masa depan ya teman-teman. Jangan lupa juga pola pikir menabung dan investasi ya, daripada digunakan untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan, sebaiknya kita tabung aja ya uangnya untuk keperluan di masa depan. Nah, itu dia tadi ya teman-teman beberapa kebiasaan sehari-hari yang ternyata bikin kita boros dan beberapa cara untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Mudah-mudahan yang aku bahas dan aku share ini bermanfaat ya teman-teman, terutama untuk aku pribadi. Mudah-mudahan aku bisa mempraktekannya dalam kehidupan aku sehari-hari, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa teringatkan kembali, juga kita bisa sama-sama memperbaiki ya. Masya Allah tabarakallah, terima kasih banyak ya teman-teman yang udah menemani aktivitas aku kali ini, dari mulai masak-memasak, terus kemudian ngelipat baju, dan ini yang terakhir aku tuh unboxing paket buku edukasinya punya Almaira teman-teman. Masya Allah tabarakallah, ini tuh bukunya sangat berguna banget ya teman-teman untuk anak balita yang mau belajar menulis, dan ini bukunya benar-benar sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Jadi kalian bunda-bunda dan teman-teman yang mungkin lagi nyari-nyari buku edukasi untuk putra-putrinya yang lagi sedang senang-senangnya belajar coret-coret, belajar nulis gitu ya, boleh banget nih teman-teman juga beli buku ini ya. Selain itu buku ini juga bisa dihapus gitu loh teman-teman, jadi bagus kan, bisa awet juga gitu ya, dan Almaira itu senang banget ya teman-teman. Dan ini udah sepaket sama si spidol dan juga penghapusnya ya teman-teman. Terdapat 8 spidol di dalamnya, jadi untuk ganti-gantian gitu ya, kalau satu habis bisa menggunakan spidolnya yang lain. Pokoknya ini lengkap banget ya teman-teman. Kalian kalau mau check out juga boleh ya, linknya aku cantumkan di description box teman-teman. Oke deh teman-teman semuanya, ini video aku juga udah hampir mau selesai. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah selalu support aku, yang udah selalu nontonin video aku yang sederhana ini. Maaf banget karena aku nggak bisa membalas kebaikan kalian ya teman-teman, tapi aku berharap dan aku berdoa mudah-mudahan Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Aku juga memohon maaf ya teman-teman apabila di dalam video aku ini terdapat kesalahan di dalam segi apapun, karena aku juga masih banyak belajar ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti kedepannya aku bisa jauh lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melancarkan usaha kita, selalu menyehatkan badan kita, dan apa yang sedang menjadi hajat kita mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sampai bertemu di video Mama Alma selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.